Tubuh itu mulai protes di usia 40. Kenapa ya? Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Pernah nggak sih bangun pagi, punggung itu rasanya kayak habis gulat sama kasur? Atau tiba-tiba lututnya itu mulai berbunyi krek-krek pas jongkok. Nah, padahal dulu itu jongkok itu 50 kali juga masih kuat, masih bisa nyanyi lagu dangdut. Nah, selamat datang ya di usia 40 tahun. Masa dimana tubuh itu mulai protes halus, bukan karena benci, tapi karena dia minta lebih diperhatiin. Nah, usia 40 tahun itu seperti mobil yang udah 15 tahun dipakai, tapi masih pengen kelihatan kenceng. Mesinnya masih jalan, tapi butuh oli bagus, bahan bakar yang tepat, dan kadang harus tune up. Bedanya, kalau mobil mogok itu bisa didorong ke bengkel ya. Kalau tubuh mogok, ya nggak ada itu versi push startnya. Semuanya itu harus dirawat dari dalam. Perubahan pertama yang paling banyak dikeluhkan itu adalah metabolisme. Dulu, makan nasi goreng jam 10 malam, masih bisa bangun segar jam 6 pagi. Sekarang, makan martabak 1 potong, berat badan langsung naik 2 kilo. Nah, ini bukan karena usia 40 tahun ya, tapi karena metabolisme tubuh kita itu mulai menurun sekitar 5% setiap dekade. Artinya, tubuh itu akan membakar kalori lebih sedikit. Jadi bukan karena timbangannya makin jahat, tapi karena memang sistemnya itu dibuat supaya lebih hemat energi. Selain itu, hormon juga mulai berubah arah. Pada pria, kadar testosteron itu perlahan akan menurun. Nah, itu yang bikin massa otot makin berkurang dan kadang muncul lemak di tempat-tempat yang dulunya itu nggak ada. Sedangkan pada wanita, kadar estrogennya itu mulai turun setelah masuk masa menopause. Efeknya itu bisa beragam ya, seperti mood mulai naik turun kayak roller coaster, kulitnya lebih kering, sampai program tidur juga suka error di tengah malam, jadi lebih mudah bangun, susah tidur lagi. Dan kalau misalnya kita bicara jantung, nah ini bagian yang paling sering dilihat di klinik. Elastisitas pembuluh darah itu mulai turun, tekanan darah itu cenderung naik, kolesterol jahat atau LDL itu suka ngumpul di tempat-tempat yang salah. Ibarat pipa air di rumah lah, lama-lama keraknya makin tebal. Jadi kalau misalnya dulu naik tangga 2 lantai masih bisa senyum, sekarang baru setengah tangga aja udah mulai berpikir, siapa sih yang desain tangga tinggi banget? Nah, jangan salah, otot dan sendi pun itu mulai kirim sinyal SOS ya. Kolagen di jaringan otot dan tulang rawan itu mulai turun, bikin sendinya itu lebih kaku dan lebih rentan nyeri. Kalau misalnya Anda merasa lututnya itu sering ngeluh, itu bukan karena Anda manja, tapi karena sistem suspensi tubuh itu udah mulai aus. Solusinya itu bukan menyerah ya, tapi justru harus tetap bergerak, pelan tapi rutin. Nah, kayak saya gini nih, jalan santai aja lah ya. Kadang cepet saya lihat heart rate-nya. Kalau misalnya terlalu pelan, saya naikin. Kalau udah terlalu cepat, saya turunin. Pakai metode 3 menit cepat, 3 menit jalan pendek. Nah, kalau misalnya sendi itu jarang dipakai, itu justru akan makin cepat rusak. Mata kita juga mulai berubah ya. Tiba-tiba tulisan di WhatsApp terasa kecil banget. Padahal fontnya itu belum dirubah. Nah, itu tandanya lensa mata itu mulai kehilangan fleksibilitas. Namanya itu presbiopi. Rasa capek juga datang lebih cepat dan itu suka bikin khawatir. Tapi bukan berarti pasti sakit jantung ya atau penyakit berat. Bisa jadi karena kualitas tidurnya itu turun. Setelah usia 40 tahun, tubuh itu makin sensitif terhadap stres dan hormon kortisol pun lebih mudah naik. Nah, akibatnya tidurnya jadi lebih ringan, mudah terbangun, dan otak itu tetap sibuk mikirin tagihan listrik meski tubuhnya itu udah bahan. Satu lagi yang sering terlupakan, massa tulang. Kalsium itu mulai bocor pelan-pelan.
Kalau tidak dijaga dengan asupan kalsium yang baik, olahraga beban ringan, resiko osteoporosis itu bakalan makin besar. Jadi bukan cuma anak muda yang perlu latihan beban, orang 40-an juga perlu. Bedanya, tujuannya itu bukan bikin six pack, tapi mencegah tulang jadi snack crack. Nah, lalu bagaimana dengan kulit? Ya, kulit mulai kehilangan elastisitas karena produksi kolagen itu menurun. Muncul tuh garis-garis kayak flek dan teman-temannya. Tapi jangan panik, itu bukan tanda penuaan dini. Itu tanda tubuhnya itu sedang mengingatkan kalau misalnya hidrasi dan nutrisi itu udah bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kebutuhan harian. Dan tentu saja ingatan pun mulai berubah. Kadang lupa naruh kunci mobil padahal baru 5 menit lalu. Tapi bukan berarti otaknya itu mengalami Alzheimer ya. Otak juga butuh dilatih seperti otot. Jadi tetap baca, diskusi, atau main teka-teki silang itu bisa bantu supaya menjaga sirkuitnya tetap aktif. Nah, poin pentingnya teman-teman, usia 40 tahun itu bukan masa kemunduran, tapi masa penyesuaian. Tubuh kita itu tidak melemah, dia hanya berubah cara kerjanya. Jadi kalau misalnya dulu bisa tahan begadang, sekarang lebih bijak deh untuk tidur lebih awal. Kalau dulu itu kuat kerja tanpa sarapan, sekarang lebih baik makan bergizi dulu sebelum aktivitas. Tubuh sedang meminta kita untuk bekerja sama, bukan dipaksa terus tanpa ada jeda. Jadi mulai sekarang, dengarkan tubuh Anda seperti Anda mendengarkan lagu favorit ya. Karena iramanya itu bisa berubah, tapi keindahannya tetap ada. Dan kalau misalnya mau terus nari di irama kehidupan ini tanpa tersengal, rawatlah tubuh Anda dengan cinta, bukan sekedar rutinitas. Nah, jadi kalau misalnya video ini bantu Anda memahami tanda-tanda tubuh di usia 40 tahunan, jangan disimpan sendiri ya, bagikan ke teman-teman seangkatan, biar kita semua sama-sama sadar bahwa manusia itu menua bukan kutukan, tapi kehormatan yang patut dirayakan dengan bijak dan